Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Sebelum kita mulai proses pembelajaran jarak jauh, marilah kita mengikuti ibadat pagi yang disiarkan secara langsung. Ibadat hari ini dalam rangka pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Ibadat hari ini akan dipersembahkan oleh Bapak Paulus Sabdana. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan batin dan hati kita menyambut kehadiran Tuhan. Selamat mengikuti ibadat. Tuhan memberkati. Kau yang
Bapak Ibu Guru dan para siswa, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita pusatkan perhatian kita pada kitab suci yang sudah ditatakan sebagai tanda hormat kita pada Sang Sabda yang tertulis di dalamnya. Marilah kita tundukkan kepala sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian yang dikasihi Tuhan, serta para pemirsa dimanapun berada yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan September yang oleh gereja di Indonesia dijadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pada situasi pandemik saat ini, secara khusus Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema PKSN tahun 2020 ini menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Marilah kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat lebih layak menyambut Sang Sabda yang sabdanya kita temukan dalam kitab suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami keluarga besar SMP Strada Santa Maria I Tangerang bersyukur kepadamu, sebab kami kau perkenankan memasuki suasana bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, ajarilah kami untuk menyadari pentingnya menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Semoga kami semakin peka dan menjadi saudara yang adil terhadap sesama dalam situasi sulit dan kurang nyaman ini. Banyak muncul aneka macam permasalahan dalam kehidupan ini yang tentunya menuntut sikap peduli dan adil dalam bertindak. Mampukan kami untuk berani mewujudkan kehendak-Mu yang menyelamatkan bagi sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Santo Paulus bab 4 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu keadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Allah. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan, tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 khususnya untuk Keuskupan Agung Jakarta adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Tema ini tentunya merupakan penjabaran dari sila Pancasila, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta ingin menyapa kembali kepada kita semua dalam bulan Kitab Suci tahun ini. Kita semua saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan belajar
semua dilakukan dari rumah dan online. Tentunya ada enaknya dan ada tidak enaknya. Tetapi yang pasti para siswa banyak waktu untuk sering berjumpa dan melakukan kegiatan belajar bersama orang tua. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera, merupakan tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta menjadi arah dasar tahun 2020-2021. Kita semua adalah bagian dari umat Keuskupan Agung Jakarta. Karena bisa hafal dan tahu tentang tema tersebut. Melalui tema itu, kita diajak untuk tidak pernah henti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita dengan tindakan nyata mulai dari rumah, sekolah, dan yang lainnya. Hal yang sama juga akan mewarnai seluruh proses perenungan kita di bulan Kitab Suci tahun ini. Sungguh sebuah karya Roh Kudus untuk Gereja Keuskupan Agung Jakarta, di mana tema ini hadir ketika seluruh umat manusia mengalami situasi yang tidak mudah karena merebaknya wabah virus corona. Situasi itulah yang mendorong seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk bertindak secara nyata bagi sesama yang membutuhkan. Santo Paulus menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Santo Paulus dalam pewartaannya yang hari ini kita dengarkan menyatakan, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam berbagai situasi kehidupan, Tuhan akan senantiasa menerangi dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam Injil Lukas menyadarkan dan menginspirasi bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Israel memiliki kebiasaan untuk berpuasa dan berdoa atau sembahyang sebagai bentuk bakti dan cinta kepada Allah yang mereka imani. Namun lambat laun puasa dan sembahyang yang mereka lakukan mulai bergeser. Mereka memandang bahwa berdoa dan berpuasa hanya sekedar aturan keagamaan. Akibatnya mereka marah dan iri jika ada orang Israel yang tidak berpuasa dan berdoa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Apa yang dialami oleh orang Farisi seperti dalam Injil hari ini terkait doa dan puasa adalah paham yang salah, karena semata-mata untuk kepentingan kebaikan diri sendiri. Kita berpuasa dan berdoa dengan tujuan agar kita lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan diberi kekuatan
untuk melawan kejahatan. Maka kita perlu berbuat, perlu tidak iri hati atau marah jika ada orang yang tidak berdoa dan tidak berpuasa. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua diajak untuk belajar, berefleksi, betapa pentingnya menyadari keterbatasan dan ketakberdayaan kita dalam menghadapi masa-masa sulit dan kurang nyaman ini. Bahkan kita perlu belajar mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang menderita berkekurangan, sehingga kerelaan mau berbagi sebagai tanda mengasihi sesama demi kesejahteraan, keadilan, dan keselamatan dapat diwujud nyatakan. Bersama Bunda Maria, kita berusaha untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan dengan bersedia mewartakan kabar gembira yang menerangi dan memunculkan secercah harapan bagi orang-orang yang tak berdaya dalam situasi pandemik ini dimanapun kita berada. Mari kita bertekun dalam menimba kekuatan dan rahmat Tuhan melalui mencintai sabdanya, merenungkan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. SMP Serada Santa Maria I membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam AMDG. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang marilah kita memanjatkan doa-doa secara khusus kepada Tuhan. Allah, Bapa kami yang penuh kasih, di bulan September yang istimewa ini, karena masih dalam situasi pandemi, perkenankanlah putra-putrimu berjuang bersama dan bersedia menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Bantulah kami semua dengan rahmat-Mu dan dengarkanlah doa-doa kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam, dan diakon senantiasa Kau kuatkan dalam menjalankan tugas mewartakan sabda-Mu. Kuatkanlah panggilan suci mereka agar tetap setia dalam menjalankan tugas perutusan-Mu, mewartakan dan memotivasi umat-Mu agar senantiasa berani dan bersedia menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Karunialah mereka dengan kesehatan dan semua rahmat yang dibutuhkannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa kami, limpahilah para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mengupayakan solusi terhadap pandemi ini, agar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru dan orang tua kami masing-masing, ya Bapa, semoga Bapak Ibu Guru dan orang tua kami
dapat menjadi teladan yang baik bagi kami semua dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kesehari-harian, khususnya mewujudkan keadilan dalam kehidupan demi kesejahteraan bersama. Limpahkanlah rahmat kesejahteraan, kebahagiaan, serta hindarkan mereka dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMP Strada Santa Maria I Tangerang, semoga mereka semua, putra-putrimu, dapat membiasakan diri berkeadilan dalam keanekaragaman latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan apapun yang ada pada mereka masing-masing, sehingga mereka dapat meraih cita-cita bersama. Bimbinglah mereka dalam menjalani pembelajaran jarak jauh, agar terbentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, bahkan kesediaan maupun kerelaan mereka untuk berbagi dengan sesamanya yang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa secara pribadi dalam hati kita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang dapat terungkapkan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu berkenan mengabulkan segala sesuatu yang kami butuhkan, meskipun kami tidak mengungkapkannya. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah Bapak Ibu dan para siswa dan saudara-saudara sekalian, kita satukan doa dan ibadat kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita juga memohon bantuan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan teladan kehidupan bagi kami, yakni Yesus Kristus Putramu. Dia senantiasa berjuang, bahkan rela berkorban demi menyelamatkan kami umat-Mu, berkat kasih-Mu yang besar kepada kami. Itulah kabar gembira yang perlu diwartakan dalam keadaan apapun, terlebih dalam situasi pandemik saat ini. Semoga kami dapat meneladani Kristus dan bersedia menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Sebab Yesus Kristus adalah Sang Sabda yang menjadi tokoh utama dalam kitab suci, yang selalu berjuang untuk keselamatan kami umat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sekarang tibalah saatnya untuk pembagian kitab suci. Ibu Kepala Sekolah dan Wali Kelas, silakan hadir di tengah-tengah kita. Kitab suci akan diserahkan oleh Ibu Kepala Sekolah.
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dimampukan menjalani bulan Kitab Suci Nasional dalam situasi pandemik ini. Kita semua beserta keluarga tercinta senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat bulan Kitab Suci Nasional kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita hidup dan mewartakan kasih Tuhan. Amin.